Selamat berjumpa kembali kelas metode elemen hingga. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar materi baru ya, yaitu mengenai elemen bar. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan mengenai elemen pegas. Jadi memang dalam mata kuliah metode elemen hingga ini kita akan fokuskan pada elemen satu dimensi ya, dan contoh elemen satu dimensi seperti yang sudah saya sampaikan di minggu lalu, yaitu elemen pegas. Hari ini kita juga masih akan belajar mengenai elemen satu dimensi, tentunya dengan contoh yang lain, yaitu elemen bar gitu ya. Kalau Anda sudah belajar atau mempelajari elemen pegas, tentu saja nanti untuk belajar elemen bar akan lebih mudah. Nah, sifat-sifatnya karena memang berbeda nama ya, meskipun sama-sama elemen satu dimensi, tetapi tetap memiliki perbedaan dan persamaan gitu ya. Oke, apa saja itu akan kita pelajari di sini satu persatu ya. Jadi hari ini untuk pokok bahasanya ya mengenai struktur bar ya. Saya kenalkan terlebih dahulu apa itu elemen bar, kemudian nanti fungsi perpindahannya bagaimana, kemudian persamaan elemennya bagaimana, dan juga nanti contoh soalnya ya, itu. Oke, kita ke struktur bar. Apa itu struktur bar? Jadi memang di sini ada kemiripan antara struktur bar dengan struktur pegas ya. Gimana persamaannya? Ya, kita coba satu persatu bahas ya. Jadi memang bar ini adalah elemen satu dimensi juga, dan kemampuannya juga sama dengan elemen pegas, yaitu menahan gaya aksial ya, sehingga nanti di situ akibat gaya aksial yang diterimanya, maka bar ini akan mengalami suatu deformasi aksial juga ya, memanjang atau memendek, sama juga seperti pegas ya, seperti yang saya sampaikan kemarin itu. Kemudian dalam struktur bar semua elemen memiliki sumbu yang sama ya. Jadi sumbunya sama, koaksial aksis dan beban aksial yang diterapkan memiliki sumbu yang sama sebagai bar gitu ya. Jika elemen-elemen bar memiliki sumbu yang berbeda, struktur disebut truss. Nah, nanti sehabis kita belajar tentang struktur bar, kita akan belajar tentang struktur truss ya. Ada kemiripan antara bar dan truss ya, tetapi kita belajar bar dulu karena memang dasarnya di sini untuk belajar struktur truss ya. Jadi sekali lagi bahwa struktur bar ini memiliki sumbu yang sama atau koaksial aksis ya. Itu kemudian metode yang digunakan ya untuk menurunkan persamaan elemen bar ini adalah metode kesetimbangan langsung. Jadi sama seperti elemen pegas yang kemarin ya. Jadi tetap sama, dan nanti karena memiliki kemampuan yang sama dalam menahan beban, menahan gaya aksial, maka nanti juga fungsi perpindahannya akan mirip juga gitu ya. Oke. Nah, ini ada suatu bar ya, elemen bar yang di atas ini yang belum diberikan beban ya. Ada elemen bar dengan panjang L, kemudian punya luasan A dan juga modulus elastisitas E. Nah, jadi memang kalau di elemen bar ini punya geometri dan properties yang harus diperhatikan ya. Kalau di pegas mungkin langsung bisa diketahui konstanta pegasnya, yaitu K itu berapa sekian gitu ya. Nah, kalau di sini nanti konstantanya ya, istilahnya di pegas konstanta ya. Jadi kekakuannya nanti kita bisa dapatkan dari properties dan geometri material ini nih ya, dari bar ini ya, elemen bar ini gitu. Jadi yang di atas ini elemen bar dengan propertiesnya ada E dan juga geometrinya ada A dan L, diberikan pembebanan sebesar T, maka nanti akan mengalami deformasi sebesar delta ini ya. Itu.
Ya, jadi itu. Kemudian di sini Anda bisa melihat ini ada satu elemen bar tadi dengan sifat dan juga geometrinya, ya. Satu elemen bar ini punya dua nodal, ya, nodal 1 dan nodal 2, ya, pada tiap ujungnya, dan nanti pada tiap ujungnya itu diberikan dua pembebanan, ya, satu di kiri satu di kanan. F1X dan F2X ini sama seperti yang di Pegas kemarin, ya, mirip, ya. Dan nanti karena akibat dari pembebanan yang diberikan itu, maka pada nodal itu akan mengalami namanya deformasi, gitu, ya. Di 1X di nodal 1, di 2X di nodal 2, gitu, ya. Dan Anda bisa melihat juga bahwa derajat kebebasan dari satu elemen bar ini sama dengan derajat kebebasan pada satu elemen pegas, ya. Jadi karena satu elemen itu punya dua nodal, setiap nodal punya satu derajat kebebasan, maka nanti dua nodal punya dua derajat kebebasan, gitu, ya. Itu. Dan di sini sekali lagi bar juga hanya mampu menahan beban dalam arah aksial saja, gitu, ya. Ini mirip dengan elemen pegas. Nah, sekarang ke fungsi perpindahannya. Karena berdasarkan sifat yang sudah saya sampaikan tadi dan kemampuan yang dimiliki oleh elemen bar tadi, ya, mirip dengan elemen pegas, maka nanti fungsi perpindahannya juga akan serupa, ya, dengan elemen pegas, ya. Jadi kemarin untuk elemen pegas itu perpindahannya berperilaku secara linear. Nah, di elemen bar ini juga seperti itu, sehingga nanti untuk persamaannya juga akan serupa, ya. Jadi U sama dengan A1 plus A2X yang masih sama, ya. Dan nanti bisa dinyatakan ke matriks seperti ini. Nah, ini karena memang nanti elemennya adalah elemen satu dimensi, ya. Itu dan punya kemampuan yang sama menahan beban dalam arah aksial. Nah, ini juga sama seperti di pegas. Ini perpindahannya kita nyatakan dalam perpindahan nodal D1X dan D2X seperti ini, ya. Sama seperti di pegas, ya. Anda bisa cek kembali dan kemarin bisa disederhanakan menjadi U sama dengan N kalikan D, ya. N1, N2 saya kira juga sama seperti yang sebelumnya, ya. Jadi di elemen pegas itu N itu adalah shape function, ya, itu. Nah, saya kira sama dan perbedaannya di mana kita temukan di sini. Ya, setelah Anda tahu fungsi perpindahannya sama dengan elemen pegas, nah ini untuk persamaan elemennya sebenarnya mirip, ya. Tetapi kita tahu dasarnya dulu. Di elemen bar ini kita lihat dari teori atau ilmu kekuatan dasar material, ya, bahwa T itu sama dengan A kalikan sigma X, ya, dengan sigma X-nya adalah E kalikan epsilon, ya. Jadi sigma X itu adalah tegangan aksial dan epsilon adalah regangan aksial dalam arah X. Nah, sementara regangan itu adalah delta dibagi L, ya. Jadi sudah tidak asing lagi bahwa delta itu D2X min D1X, ya. Jadi ini perubahan panjangnya, ya, berapa dibagi panjang awalnya, itu kan. Nah, berdasarkan ini maka nanti Anda substitusikan nilai epsilon ke sini, kemudian Anda substitusikan nilai sigma X ke sini, sehingga nanti nilai T-nya akan didapat ini, ya. Kalau untuk nilai T pada pegas itu adalah K kalikan delta, gitu, ya. Tetapi di sini untuk nilai T pada elemen bar, karena Anda lihat di bar itu ada propertisnya E dan geometri A dan E, maka nanti untuk nilai T-nya itu akan berkaitan dengan nilai-nilai itu, ya, A, E dan L-nya, gitu, ya. Jadi propertisnya E, sekali lagi mungkin tadi saya keliru, ya, propertisnya E dan geometrinya A sama L, gitu, ya, gitu. Jadi berdasarkan dari propertis dan geometri yang dimiliki bar itu, maka nanti menentukan nilai dari T-nya ini, gitu, ya. Nah, mungkin Anda bisa melihat untuk yang elemen dari
pegas ya. Elemen pegas kemarin ini ya, T sama dengan K kalikan delta gitu ya. Nah, jadi berbeda. Nah, kalau untuk yang elemen bar ini T-nya AE kalikan D2X min D1X per L gitu. Nah, kita kembali ke gambar yang awal saya berikan ya. Jadi elemen bar yang diberikan pembebanan dan mengalami deformasi, serta tadi kita lihat di situ ada penjelasan mengenai derajat kebebasan elemen bar. Maka dari dua gambar ini kita bisa menuliskan suatu persamaan ya matematis bahwa nilai dari F1X ini adalah nilai minus T karena arahnya ke kiri ya, dengan T-nya adalah nilai ini ya. Kalau kita positifkan maka tinggal dibalik, kalau di situ D2X min D1X menjadi D1X min D2X gitu ya. Sedangkan F2X itu adalah ini ya, di sini F2X itu tetap positif, jadi sama dengan T, dan kita substitusikan nilai T itu dengan ini ya, sehingga nanti Anda bisa melihat perbedaan F1X dan F2X. Di sini D1X min D2X dan di sini D2X min D1X. Karena tadi ya arahnya di sini ini negatif, ini positif ya. Itu. Jadi mirip sebenarnya dengan penurunan persamaan elemen di elemen pegas. Hanya saja sekali lagi perbedaannya di sini. Ini nilai T-nya ini ya. Itu. Kemudian dari persamaan F1X dan F2X kita bisa menyatakan ke dalam bentuk matriknya ya, dalam bentuk matriknya, dan Anda bisa melihat ya bahwa memang persamaan elemen untuk elemen bar ini itu mirip dengan persamaan elemen pegas ya. Jadi mirip. Saya katakan mirip kenapa? Karena memang di sini F sama dengan ini ya, kalikan delta. Nah, sementara untuk yang elemen pegas itu di sini adalah K kalikan delta. Jadi untuk elemen bar ini ya, kekakuannya itu diganti dengan AE per L gitu ya. Jadi bedanya itu. Jadi untuk kekakuannya itu. Nah, ini jadi kekakuan elemen bar itu seperti ini, AE per L minus AE per L minus AE per L, dan ini sini AE per L. Kalau di elemen bekas kan hanya K min K min K K gitu ya. Jadi langsung nilainya berapa. Kalau di sini untuk nilai K ini kita harus menghitung nilai AE per L terlebih dahulu ya, gitu, dengan syarat bahwa K ini adalah simetris dan singular. Jadi perbedaannya itu untuk elemen pegas dan elemen bar ya. Jadi pertama dari sifatnya dulu. Tadi elemen pegas dan elemen bar itu sama-sama bisa menahan gaya aksial gitu ya, sehingga nanti deformasinya juga akan mengalami deformasi aksial berupa memanjang atau memendek gitu ya, sama-sama itu. Tetapi nanti untuk nilai matrik kekakuannya itu berbeda ya. Kalau untuk elemen bar itu memperhatikan nilai propertis dan geometri dari elemen bar itu sendiri ya. Sedangkan pegas langsung ada nilainya ya, kekakuannya berapa, konstanta pegasnya berapa gitu ya. Itu perbedaannya. Oke. Dan untuk derajat kebebasannya, karena memiliki kemampuan yang sama dalam menahan beban, yaitu menahan beban gaya aksial, dengan perpindahannya juga sama ya di dua nodal perpindahan aksial, maka nanti sama-sama memiliki dua derajat kebebasan untuk tiap elemennya, masing-masing satu di tiap ujungnya, di tiap nodalnya gitu ya. Itu. Kemudian ini contoh soalnya sebenarnya mirip dengan elemen pegas juga. Ini ada contoh dua elemen bar yang digabung menjadi satu gitu ya. Untuk nodalnya tiap elemen ada dua nodal. Ini bar 1, ini bar 2, elemen bar 1, elemen bar 2. Kemudian untuk nodalnya bar 1 itu ada nodal 1 dan nodal 3. Sedangkan bar 2 itu punya nodal 3 dan nodal
2 gitu ya. Kemudian di sini panjangnya sama ya untuk bar 1 dan bar 2 itu. Hanya nanti di sini Anda bisa lihat nilai luasannya berbeda. A1 1 in kuadrat, A2 2 in kuadrat. Kemudian untuk modulus elastisitasnya sama semuanya gitu ya. Kemudian pada nodal 1 ini di fix ya, dijepit. Pada nodal 2 dan 3 diberikan gaya eksternal F2X di nodal 2, F3X di nodal 3 sebesar 100.000 pounds sama ya itu. Nah, ini diminta untuk mencari nodal displacementnya, perpindahan nodal, dan juga gaya internal tiap elemennya gitu ya. Nah, caranya sebenarnya sama seperti pada elemen pegas. Cara pertama yaitu menyusun persamaan elemennya. Kemudian cara kedua menggabungkan persamaan elemen menjadi persamaan struktur. Kemudian ketiga nanti mencari nilai displacementnya ya dengan cara menentukan kondisi batasnya terlebih dahulu. Dan nanti keempat bisa mencari gaya reaksinya ya, gaya reaksinya ini berapa. Dan kelima nanti bisa menentukan gaya internalnya ya itu. Jadi seperti itu langkahnya, meskipun nanti pada langkah gaya eksternal itu ya memang maksudnya untuk gaya reaksi ya. Nah itu memang kadang perlu dan kadang tidak ya, tapi nanti sebaiknya dicari supaya lengkap data-data yang dibutuhkan gitu ya. Itu. Oke, kita mulai saja untuk mengerjakan. Kita susun satu persatu persamaan elemennya. Sekali lagi, karena di elemen bar tadi kita membutuhkan namanya matri kekakuan, dan matri kekakuan itu untuk elemen bar itu berdasarkan properties dan geometri dari elemen bar, yaitu AE per L. Maka masing-masing elemen itu kita hitung AE per L nya dulu ya. Jadi untuk perbedaannya di sini nilai luasannya ya, A1 dan A2 nya berbeda, sehingga masing-masing kita hitung sendiri-sendiri. Ini untuk AE per elemen 1, kemudian kita masukkan ke sini. Ini untuk AE per L elemen 2, kita masukkan sini ya. Jadi ini dan ini tuh sama, hanya dibalik. Ini F3X di atas, F2X di bawah. Ini kebalikannya ya. Jadi sama saja, tinggal nanti menyesuaikan yang di atas D3X, D2X, ini yang ini D2X, D3X. Jadi menyesuaikan ini, maka nilainya akan sama ini nanti gitu ya. Anda bisa pakai yang ini atau yang ini, sama saja, boleh ya, yang mana. Kemudian setelah menyusun persamaan elemen, kita gabungkan kedua persamaan elemen itu ya. Ini bisa persamaan elemen itu nanti kalau Anda masih sulit bisa diekspansi ya, menjadi matrik 3x3. Tapi kalau sudah bisa yang dua nanti nggak masalah ya. Jadi menggabungkan ke persamaan globalnya ini ya gitu. Kemudian setelah terbentuk persamaan globalnya, kita akan mencari nilai dari perpindahannya ya, dengan cara kita tahu dulu kondisi batasnya ya. Jadi kondisi batas ini sekali lagi kita lihat dari tumpuannya. Tadi yang ditumpuk itu pada nodal 1 ya. Jadi nanti di sini untuk kondisi batasnya adalah D1X-nya sama dengan 0 ya. Karena dijepit ya. Jadi nanti di situ tidak bisa bergerak sama sekali gitu. Jadi D1X-nya sama dengan 0. Kemudian kalau D1X-nya sama dengan 0, kita bisa menentukan ya ini D1X-nya sama dengan 0. Berarti perpindahan yang kita cari adalah D2X dan D3X ini ya. Bagaimana caranya mencari? Karena tadi yang diketahui itu D1X itu sama dengan 0. Ini ada di baris 1, kita coret baris 1 dari sini ya, baris 1 dan baris 1 dan kolom 1, sehingga sisanya adalah yang ini ya. Jadi kita tuliskan ini
dan nanti kita operasikan saja F2X dan F3X nilainya 100.000 ya. Nah, dari sini nanti Anda bisa operasikan dan didapatkan nilai D2X dan D3X nya. Nah, ini sudah didapatkan, sehingga nanti kalau sudah didapatkan nilai perpindahannya, Anda bisa ya mencari F1X, karena memang F1X ini belum diketahui. Kalau F2X dan F3X itu gaya eksternal yang diberikan pada nodal 2 dan nodal 3. Ini namanya gaya eksternalnya. F1X kenapa belum diketahui? Ya karena memang di sini diberikan tumpuan jepit ya. Di tumpuan jepit ini artinya nanti di situ akan muncul gaya reaksi seberapa besarnya, yaitu yang Anda cari gitu ya. Cara mencarinya bagaimana? Kalau tadi Anda sudah menyusun persamaan globalnya ini dan ditemukan D2X D3X, maka Anda bisa mencari F1X gitu ya. Ya dari persamaan ini aja, F1X sama dengan 1E6 kali D1X plus 0 kalikan D2X plus minus 1E6 kalikan D3X. Sementara kan Anda sudah cari yang tadi ya, D1X 0, D2X, D3X yang ini gitu ya. Sehingga didapatkan untuk F1X adalah min 200.000. Minus itu arahnya ya. Jadi arahnya itu adalah ke kiri ya. Jadi itu. Oke. Kemudian untuk gaya internal. Jadi gaya internal ini adalah gaya yang terjadi pada elemen bar itu ya. Jadi berbeda dengan gaya eksternal, gaya eksternal, gaya luar, gaya internal, gaya dalam ya. Jadi gaya dalam itu memang nanti di sini terjadi ya, karena di sini Anda bisa lihat. Nah di sini ya, yang dicari itu kan gaya internal di nodal 1, di nodal 3, di nodal 2 itu berapa gitu kan. Nah, akibat dari gaya eksternal yang bekerja di sini. Jadi nanti gaya internal itu akan mengimbangi gaya eksternal yang bekerja pada seluruh elemen bar ini gitu ya. Itu. Jadi untuk mencari gaya internal itu Anda dapatkan dari persamaan elemennya masing-masing. Jadi bedanya ini ya. Kalau di elemen persamaan elemen itu F-nya kecil ya. F-nya kecil. Kalau di persamaan global F-nya besar gitu ya. Itu bedanya. Karena F besar ini menunjukkan dia adalah gaya eksternalnya yang tadi sudah bekerja di luar tadi ya, yang diberikan tadi. Sementara ini yang di dalam menunjukkan gaya internalnya F kecil itu ya. Dan nanti gaya internal itu Anda dapatkan dari persamaan elemen ini. Saya kira Anda bisa ya, seperti yang di elemen bekas F1X ini tinggal substitusi nilai D1X dan D3X. Kalau untuk yang elemen 2 substitusi nilai D2X dan D3X itu sudah didapatkan semuanya. Saya kira nanti tinggal dioperasikan dan Anda mendapatkan nilainya seperti ini ya. Ini untuk persamaan elemen 1, D1X nya disubstitusikan dan didapatkan nilainya ini. Nah ini elemen 1 itu ada nodal 1 dan nodal 3. Ini untuk nodal 1, ini nodal 3. Minus arahnya ke kiri, ini tanda panahnya ke kiri, dan ini positif ya, arahnya ke kanan itu. Jadi ini ditarik ya. Nah, kemudian untuk elemen 2 ada nodal 3 dan ada nodal 2 ya. Dan ini didapatkan ini untuk nodal 2 100, yang nodal 3 min 100. Ya min 3 ya, nodal 3 di sini ya, arahnya ke kiri, ini ke kanan. Ya masing-masing sama 100.000 ya. Itu. Ya, jadi itu ya yang bisa saya sampaikan untuk elemen bar. Jadi tidak terlalu sulit ya, karena memang sifatnya mirip dengan elemen pegas. Caranya juga sama untuk menyelesaikan kasus ini. Hanya saja kan yang membedakan adalah matrik kekakuannya gitu kan. Matrik kekakuannya membedakan. Kenapa bisa berbeda? Ya kita lihat karena di situ berdasarkan properties dan geometri dari elemen bar itu seperti apa, kan berbeda, dan juga kemampuan dari elemen bar itu, sehingga nanti meskipun sama-sama memiliki derajat kebebasan yang sama dengan elemen pegas, tapi
kekakuannya akan berbeda dengan elemen pegas gitu ya. Itu saja yang membedakan. Kemudian ini untuk tugasnya nanti dikerjakan ya untuk Anda semuanya. Nanti detailnya saya upload di platform Elena gitu ya. Jadi tugasnya juga masih sama, Anda diminta untuk mencari perpindahan modal dan gaya internalnya. Tapi saya sarankan semuanya dicari ya, mulai dari nanti menyusun bagaimana persamaan elemennya, menggabungkan persamaan elemennya, kondisi batasnya disampaikan ya. Kemudian gaya reaksinya terutama dicari juga gaya reaksinya, dan baru nanti ke gaya internalnya. Itu saya kira untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini Anda semua jelas, dan selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Semangat selalu.